Blok 7. Keterangan kepemilikan sandang, frekuensi makan, dan fasilitas tidur. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Informasi yang dikumpulkan pada blok ini meliputi pakaian layak pakai yang dimiliki, frekuensi makan makanan pokok, frekuensi makan makanan lauk berprotein nabati dan hewani, serta ketersediaan lokasi khusus atau tempat tetap untuk tidur. Blok ini terdiri dari 8 pertanyaan yang ditanyakan kepada semua anggota rumah tangga. Dari blok ini, akan dihasilkan beberapa indikator. Pertama, persentase anak usia 0 sampai 17 tahun yang telantar. Kedua, persentase balita tidak terlantar. Ketiga, penyusun indikator komposit ketelantaran. Dan keempat, persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak. 701. Pada rincian 701 ini, semua anggota rumah tangga ditanyakan, apakah memiliki lebih dari 3 setel pakaian layak pakai pada saat pencacahan. Yang dimaksud sebagai pakaian layak pakai adalah pakaian luar yang utuh dan tidak compang-camping, atau tidak ada tambalannya, lazim atau pantas digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang dianggap sebagai 1 setel pakaian adalah 1 pasang pakaian atas dan 1 pakaian bawah, atau 1 pakaian terusan. Penghitungan 1 setel bukanlah kombinasi. Sebagai contoh, jika ART mempunyai 4 pakaian atas dan 2 pakaian bawah, maka ART tersebut dikatakan memiliki pakaian sebanyak 2 setel pakaian. Contoh dari pakaian atas, yaitu kemeja, t-shirt, baju koko, dan lain-lain. Pakaian bawah, misalnya rok, celana, sarung, dan lain-lain. Pakaian terusan, misalnya, baju kodok atau jumpsuit, gamis, gaun panjang, atau long dress, mini dress, dan lain-lain. Berikutnya, rincian 702 sampai dengan 706 menanyakan faktor penentu ketelantaran dari sisi frekuensi makan makanan pokok, serta lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani. 702. Rincian ini ditanyakan kepada masing-masing ART, dalam seminggu terakhir, apakah makan makanan pokok lebih dari 13 kali, atau minimal 2 kali dalam sehari. Yang dimaksud makanan pokok adalah makanan mengandung karbohidrat yang biasa dikonsumsi untuk makanan utama sehari-hari, yang dapat memberikan energi, seperti nasi, bubur nasi, roti, sagu, singkong, jagung, kentang dan ubi jalar. Frekuensi makan tidak mutlak dilihat dari porsi makannya, tetapi tetap dilihat dari segi kewajarannya. Sepanjang bukan sekedar untuk mencicipi, maka dianggap makan. Kemudian, bayi yang belum diberikan makanan pokok selain ASI, maka dianggap belum makan makanan pokok. Jika responden menjawab ya, maka lanjut ke rincian 704. Sementara jika rincian 702 berkode 5, maka ditanyakan alasan utama ART tidak atau kurang mengonsumsi makanan pokok pada rincian 703. Alasan utama kurang mengonsumsi makanan pokok dapat dikarenakan hal-hal seperti tidak mampu membeli, tidak tersedia di pasar, alasan kesehatan, perilaku individu, misalnya puasa, diet, tidak suka, atau karena alasan lainnya, seperti bencana alam, atau karena ART tersebut adalah bayi berusia kurang dari 6 bulan, yang masih diberi ASI saja. Selanjutnya, pada rincian 704, ditanyakan kepada masing-masing ART, dalam seminggu terakhir apakah ART makan tahu, tempe, kacang-kacangan, atau lauk pauk nabati yang berprotein tinggi, lebih dari 3 kali. Yang dimaksud protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Lauk pauk yang dimaksud adalah masakan sebagai pelengkap makanan pokok, bukan sebagai camilan. Selanjutnya, pada rincian 705, ditanyakan kepada masing-masing ART, dalam seminggu terakhir apakah ART makan telur, daging sapi, ayam, ikan, atau lauk pauk hewani lainnya, lebih dari 2 kali. Yang dimaksud protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, dan hasil olahannya. Responden dikatakan makan lauk pauk berprotein tinggi, jika makannya di waktu jam makan pagi, siang, atau malam, baik dengan nasi atau makanan pokok lainnya, maupun tanpa nasi maupun makanan pokok lainnya. Jika rincian 704 dan atau 705, ada yang berkode 5, yang artinya, ART tidak atau kurang memakan makanan lauk pauk berprotein, baik protein nabati atau berprotein hewani dalam seminggu terakhir, maka ditanyakan alasan utamanya. Alasan utama kurang mengonsumsi makanan berprotein hewani atau nabati dapat dikarenakan
Tidak mampu membeli. Tidak tersedia di pasar. Alasan kesehatan. Perilaku individu. Atau karena alasan lainnya, seperti bencana alam, atau karena ART tersebut adalah bayi berusia kurang dari 6 bulan, yang masih diberi ASI saja. Selanjutnya, rincian 707. Rincian ini menanyakan, apakah ART memiliki lokasi khusus, atau tempat tetap untuk tidur, di dalam rumah. Yang dimaksud lokasi khusus atau tempat tetap untuk tidur adalah, sebagian dari kamar atau ruang, atau keseluruhan kamar atau ruang, yang selalu digunakan responden secara tetap untuk tidur, kapan saja responden mau. Lokasi yang dimaksud di sini, tidak harus berupa kamar atau ruang tidur, tetapi bisa kamar, atau ruang dengan fungsi lainnya. Orang yang memiliki tempat tetap untuk tidur, atau kamar tidur, namun memilih untuk tidur di tempat lain, misalnya, di ruang keluarga, dikategorikan mempunyai tempat tetap untuk tidur. Kemudian, tempat tidur atau kasur, dapat berupa dipan, lincak, kasur, boks bayi, dan lainnya. Tidak termasuk yang hanya menggunakan tikar saja, karpet, atau kasur Palembang. Jika isian pada 707 berkode 1, maka ditanyakan rincian 708. Rincian ini menanyakan, apakah tempat tidur atau kasur tersebut biasa digunakan bersama oleh lebih dari 3 orang atau tidak. Digunakan bersama oleh lebih dari 3 orang, maksudnya tempat tidur atau kasur tersebut digunakan untuk tidur secara bersama-sama oleh lebih dari 3 orang dalam waktu yang sama. Penggunaan tempat tidur tidak terbatas pada anggota rumah tangga saja. Misalnya, satu rumah yang ditinggali oleh lebih dari satu rumah tangga, tetapi pada waktu tidur, menggunakan tempat tidur atau kasur yang sama. Demikian penjelasan untuk blok 7, keterangan kepemilikan sandang, frekuensi makan, dan fasilitas tidur. Selamat belajar, dan semoga sukses.